Alkisah hiduplah seorang raksasa berkepala gajah bernama Prabu Gajah Sura, raja dari kerajaan Simbarmanyura. Sang raja tengah dilanda asmara, hatinya terpikat pada Dewi Durgandini, putri dari Prabu Basukeswara atau Prabu Durgabahu, penguasa kerajaan Wirata. Dengan hasrat yang membara, Prabu Gajah Sura bersama pasukannya bergerak menuju Wirata untuk melamar sang putri. Namun, di kerajaan Wirata sendiri sedang terjadi kemelut besar. Dewi Durgandini mengidap penyakit aneh yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menusuk. Khawatir akan penderitaan putrinya, Prabu Basukeswara mengambil keputusan bijak. Ia mengungsikan Dewi Durgandini dan memintanya untuk melakukan tapang rame, yakni bertapa dengan cara mengabdi, memberi bantuan kepada sesama. Ia ditugaskan untuk menyeberangkan orang-orang yang hendak melintasi Bengawan Bagiratri menggunakan sebuah perahu, dengan harapan pengabdian ini akan membawanya pada kesembuhan. Seiring berjalannya waktu, Prabu Basukeswara merasa rindu pada putrinya. Ia mengutus putra keduanya, Raden Durgandana, untuk menjemput Dewi Durgandini kembali ke istana. Dalam perjalanan menuju sungai, Durgandana dan pasukannya berpapasan dengan pasukan Simbarmanyura yang tengah menuju Wirata. Tak dapat dihindari, peperangan pun pecah. Dengan keberanian dan keunggulan strategi, Durgandana berhasil memukul mundur pasukan Simbarmanyura, memaksa mereka kembali ke negerinya. Di Kahyangan Suralaya, Batara Girinata dan Batara Narada merasakan hawa panas yang melanda kediaman para dewa. Setelah meneliti sumbernya, mereka menemukan bahwa penyebabnya adalah dua kekuatan besar di Arkapada, tapa brata yang dilakukan seorang pertapa di Gunung Wukir Tunggul, serta pengabdian Dewi Durgandini di Bengawan Bagiratri. Untuk mengatasi gangguan ini, keduanya memutuskan turun ke bumi. Di Gunung Wukir Tunggul, seorang pertapa sakti bernama Begawan Palasara tengah melakukan semadi. Ia adalah murid Begawan Rukmawati yang memberinya tugas. Ia hanya boleh menikah dengan wanita yang gambarnya terlukis dalam pusaka kaca benggala. Suatu hari, sepasang burung pipit putih bertengger di atas kepalanya dan bersarang di sana. Burung itu menetaskan telur, namun setelah menetas, sang induk pergi meninggalkan anak-anaknya tanpa memberi makan. Mendengar suara tangisan anak burung yang kelaparan, Begawan Palasara akhirnya menghentikan pertapaannya untuk menolong mereka. Ia membawa sarang burung itu dan mencari induknya hingga sampai di tepi Bengawan Bagiratri. Tak disangka, burung pipit putih yang ia cari berada di sana. Namun, mereka tetap tidak peduli pada anak-anaknya. Murka melihat kezaliman itu, Begawan Palasara melepaskan panahnya, dan seketika burung pipit itu berubah menjadi Batara Girinata dan Batara Narada. Batara Girinata menjelaskan bahwa Bambang Palasara harus menyeberangi sungai Bagiratri untuk menemukan takdirnya. Dengan patuh, Begawan Palasara pun melanjutkan perjalanan. Saat tiba di tepi sungai, Begawan Palasara bertemu dengan Dewi Durgandini. Ia meminta sang Dewi menyeberangkannya ke seberang. Dewi Durgandini pun menurunkan perahunya dan mendayung di arus sungai yang tenang. Namun di tengah perjalanan, Begawan Palasara menatap wajah Dewi Durgandini dengan saksama. Ia terkejut, sebab paras Dewi Durgandini persis seperti gambaran wanita dalam pusaka kaca benggala miliknya. Di saat itulah, rasa cinta yang dalam membuncah di hatinya. Tanpa disadari, air kamanya jatuh ke dalam sungai, dan seketika perahu yang mereka naiki pecah berkeping-keping. Keduanya tercebur ke dalam sungai. Namun, berkat kesaktiannya, Begawan Palasara menyelamatkan Dewi Durgandini dan membawanya ke tepi. Setelah menyadari takdir mereka, Begawan Palasara mengungkapkan niatnya untuk memperistri Dewi Durgandini. Sang Dewi setuju dengan satu syarat: Begawan Palasara harus menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Begawan Palasara lalu bersemedi dan memohon kepada Gusti Sang Akarya Jagat.
keajaiban pun terjadi. Bau amis yang menyelimuti tubuh Dewi Durgandini menghilang, digantikan oleh aroma harum semerbak. Karena keharuman tubuhnya, ia pun diberi julukan Dewi Sayujana Gandhi. Mereka akhirnya menikah. Namun, tak lama setelah itu, datanglah 4 pemuda dan 1 gadis, mengaku sebagai anak-anak Begawan Palasara. Dalam kebingungan, Batara Narada turun dari kahyangan dan menjelaskan asal-usul mereka. Mereka adalah anak-anak yang lahir dari air Kama, Begawan Palasara, dan pecahan perahu yang jatuh ke dalam sungai, kemudian dipuja oleh Batara Rekatatama hingga menjadi manusia. Begawan Palasara lalu memberi nama mereka Dewi Yuteknowati dan Bambang Setatama, anak yang terlahir dari air Kama. Rupa Kenca dan Kencarupa yang terlahir dari pecahan perahu. Raja Mala, pemuda gagah perkasa yang lahir dari cantik perahu atau kepala perahu. Tak lama kemudian, Raden Durgandana tiba dan marah besar melihat kakaknya diperistri seorang Brahmana. Meskipun Dewi Durgandini telah menjelaskan, Durgandana tetap murka dan menyerang Begawan Palasara. Namun, dengan satu ucapan penuh kesaktian, Durgandana seketika berubah menjadi anjing. Sang anjing menyadari kesalahannya dan memohon ampun. Atas permintaan Dewi Durgandini, Begawan Palasara mengembalikan Durgandana ke wujud manusia. Beberapa bulan berlalu, Dewi Durgandini melahirkan seorang bayi laki-laki berkulit hitam dan kemudian diberi nama Bambang Wiyasa atau Kresna Dwipayana. Saat Prabu Durgabahu mengetahui hal ini, ia marah besar. Ia tidak terima putrinya menikah dengan seorang Brahmana miskin. Dengan amarahnya, ia menghina Begawan Palasara dan memisahkan mereka. Begawan Palasara akhirnya membawa bayinya pergi. Meskipun Dewi Durgandini mengejarnya, namun hati sang Begawan telah kecewa. Dia kemudian menyuruh Dewi Durgandini kembali ke Wirata dan kelak akan bersuami pria yang telah mempunyai anak. Sebelum kembali ke Wirata, Semar menegur Prabu Durgabahu bahwa tindakannya tidak benar. Sebagai penebusan, Prabu Durgabahu membawa serta kelima anak Begawan Palasara yang lainnya. Tak lama setelah itu, Prabu Gajah Sura menyerang kerajaan Wirata. Raden Setatama, anak Begawan Palasara, maju menghadapinya. Dalam perang yang dahsyat, Raden Setatama bertempur melawan Prabu Gajah Sura dan keduanya gugur dalam pertempuran. Sebelum wafat, Raden Setatama berpesan kepada Durgandana agar menikahi kakaknya perempuan, Dewi Yuteknowati, dan memberi nama anak mereka kelak Raden Seta jika ia terlahir berkulit putih. Setelah kedamaian kembali, Prabu Durgabahu mengangkat Rupa Kenca, Kencarupa, dan Raja Mala sebagai panglima perang kerajaan Wirata. Demikianlah kisah Begawan Palasara dan Dewi Durgandini, sebuah legenda tentang cinta, takdir, dan kebijaksanaan.